Oke, teman-teman, balik lagi di channel Bang Wewok. Kali ini gue mau bikin tutorial. Ini di Toyota Rush yang lama ya, yang first gen. Jadi kalau bisa kalian lihat. Nah, ini peredam mesinnya tuh udah ngondoy teman-teman. Kancingannya pun udah hilang. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 7. Iya, ini kancingannya udah habis ya, namanya kemakan umur. Ini mobil produksi 2006 akhir, pemakaian 2007 awal ya. Nih, jadi gue mau kasih lihat tutorial cara ganti peredam mesin ini. Kenapa ini penting? Karena ini kan konten ini gue buat di bulan April 2025 ya. Bentar lagi kita mau masuk musim panas. Nah, bahannya ini tuh kalau teman-teman bisa lihat, ini dari serat. Meskipun gue yakin ini pasti titik suhu untuk terbakarnya tuh agak tinggi, jadi nggak gampang. Tapi yang namanya jaga-jaga ya, khawatir kalau udah kayak gini sih gue ngeri. Nih kan kayak gini kan, kalau kita sundut pakai api juga kebakaran. Meskipun nggak mungkin ya kalau mobil lagi jalan ataupun kita sengaja sundut gitu. Tapi kan ini mesin ini kan ketika beroperasi akan sangat panas nih suhunya nih teman-teman, gitu. Jadi apalagi di musim panas, bisa kebayangkan kalau ini udah kalau bahasa Betawinya tuh, ini serbuknya diginin aja jatuh serbuknya. Apa ya bahasa Betawinya tuh, ngondoy gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu bahasa lebih umumnya ya. Jadi bisa dikira-kira lah. Oke, sebentar gua mau. Oh ya, ini gua udah beli peredam gantiannya. Gue beli di toko orange, sama kancingannya nih ada 7 biji. Gue beli baru semua karena takutnya kancingannya ini nanti nggak bisa dipakai lagi gitu. Tuh, kalau nggak salah harganya di bawah 300 deh ini ya. Kita siapin dulu, kita buka dulu plastiknya. Nah teman-teman, gini, sebenarnya akan lebih mudah kalau ini tuh dicongkel dulu nih pakai obeng min. Cuman gue nggak tahu nih, gue dari tadi nyari obeng min gue nggak ketemu. Jadi bisa sih langsung ditarik paksa nih. Tadi udah gue tarik paksa seperti ini. Nah, ini bagian belakangnya bisa dilihat, ini kan kayak serabut ya. Ini titik pemasangan klipnya ini 1, 2. Nah ini nih, ini agak susah, jadi ini harus dicongkel pakai obeng. Nanti gue congkel gitu. Jadi mungkin tutorialnya agak kurang pas karena ini sangat keras sekali nih untuk mencabutnya. Oke, gue sobek ya. Ini karena udah lapuk jadi kayak gitu. Mungkin gua buka dulu ya, gue sobek dulu nih semua. Nanti gue balik lagi untuk pemasangannya. Teman-teman, gue ketemu pakai tang. Agak barbar cuman caranya. Nih, ini mana ya yang agak gampang, karena gue nggak ada holdernya teman-teman buat megang handphone gitu. Jadi ini agak ditarik aja nih, ditarik dari sisi sini, dan dari sisi ini, agak dicongkel gitu. Gua agak susah nih bikin ngambil gambarnya pada saat sambil masang karena nggak ada yang megangin juga untuk HP-nya. Jadi bisalah teman-teman kira-kira ya, ini tuh dicongkel gini, terus ditarik begini, ini ditarik begini, ini ditarik begini gitu. Nah teman-teman, ini bisa dilihat ya,
Ini yang udah gue copot, yang lama. Ini yang baru. Gitu, ini yang baru, ini yang lama. Lihat bahannya. Nggak tahu ini emang agak tebal, tapi sama kok. Cuman lihat ini udah serat-seratnya udah pada keluar semua. Kalau ini kan masih baru ya. Nah, ini penampakan kap mesin kalau tanpa peredam mesin. Sebenarnya sih bisa-bisa aja kayak gini tanpa peredam mesin, cuman karena ini mobil catnya warna hitam, jadi gue sih khawatirnya bakal panas banget nih ke mesinnya gitu kan, dan gak ada peredamnya gini gitu. Kalau pas kena sinar matahari ditambah mesinnya habis nyala, pasti kan panas banget. Nah, ini coba kita, ini teman-teman gue coba begini dulu ya, karena memang agak susah nih, nggak ada yang pegangin dan nggak punya tripod buat ngambil gambarnya. Mohon dukungannya teman-teman untuk di like dan di komen dan subscribe-nya ya, biar bisa bikin konten lebih proper lah ya. Nanti coba ini gua coba klip-klipin dulu satu-satu, nanti gua kasih lihat. Nah, oke teman-teman, jadi yang klip yang pertama kita pasang tuh yang paling atas ini teman-teman. Gampang kok ternyata, tinggal klipnya ini tinggal dipasin ke lubang begini. Bentar, tinggal dipasin ke lubang gini dan tinggal ditekan. Nah, ini udah nih, udah ngeklip. Berarti atas dulu. Tinggal ditekan gitu ya teman-teman. Harus yang atas dulu ya, biar nggak ini, biar bawahnya tuh lebih gampang dan sekitarnya lebih gampang. Nih. Nah, kayak gitu aja sih, gampang banget kan. Ini pekerjaan sepele yang mungkin bisa menyelamatkan hidup kalian kalau keadaan darurat teman-teman. Bawahnya ini, oh oke. Bawahnya ini harus dikaitin di sini nih kayaknya. Nih, ini tadi ada besi, ini harus masuk ke sini. Sepertinya gua kemis satu. Paling nanti gua congkel pakai tang deh. Bentar ya, ini karena gua nggak bisa megang sambil masang dua tangan aja nih. Nah, oke teman-teman, tadi gua kemis nih di sini. Ternyata ini harus nyantel di besi ini. Ada dua nih, jadi biar bawahnya tuh nggak ngondoy. Ini kan jadi ada tahanan ya. Nah, hasilnya kayak gini teman-teman. Jauhkan sama yang awal tadi, ini jauh lebih rapi dan jauh lebih safety dan lebih aman. Karena ini namanya masih baru, peredamnya tentu resiko kebakaran pada saat cuaca panas banget tuh sangat minim ya teman-teman menurut gua. Karena ini ya masih bagus gitu dibanding ini nih, lihat. Nah, ini serat-seratnya udah, ini kena panas dikit gua rasa akan sangat mudah terbakar dibanding ya ini kan masih nempel rapi nih, masih baru gitu teman-teman. Mungkin tutorialnya agak banyak kayak nggak ke skip gitu ya, karena gue pada saat masang ini atau bongkar ini tadi pertama kali agak sulit karena memang harus pakai tang ditarik gitu. Masangnya gampang, cuman ini nih, jadi teman-teman pas masang pastikan ininya nyantol dulu nih 2 biji nih, karena kalau ini klip-klipnya udah kepasang baru kalian masang ini, itu nyongkel ininya tuh susah sekali karena ini bahannya masih kaku dan masih keras. Jadi pastikan ini dulu kepasang, baru kalian klip-klipin nih atasnya, deh mulai dari sini dulu nih yang paling atas, baru sini, pokoknya yang paling atas dulu. Ini yang nomor 1, sisanya terserah, dua bawah ini belakangan gitu ya teman-teman. Oke, gua rasa sekian dulu aja konten kali ini, tutorial ganti peredam mesin ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa nih teman-teman dicek peredam mesin kalian apakah
masih bagus atau kondisinya udah busuk kayak begini. Kalau udah busuk kayak begini, diganti aja. Lebih baik keluar uang sekarang daripada ntar menyesal. Gitu ya teman-teman. Makasih yang udah mau nonton sampai habis. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman, supaya channelnya makin berkembang. Oke teman-teman.